Kalau kemarin gue udah bahas tentang kalau seseorang sudah punya banyak aset ataupun bisnis, itu tidak perlu lagi asuransi, gitu ya. Dan kali ini gue akan sharing cara menciptakan sebuah aset baru. Ada 3 cara untuk menciptakan atau create aset baru. Misalnya kita mau menciptakan aset sebesar 5 miliar misalnya. Nah, caranya kita bisa menciptakan aset tersebut dengan beli secara KPR, cicilan ataupun cash. Dan di sini gue akan bahas dengan cara cicilan atau installment ya. Pertama, tentunya yang dibutuhkan adalah DP atau uang muka, sehingga kita tahu sisa pokok hutangnya, tahu bunganya, tenornya berapa lama, dan berapa cicilannya. Contoh, kita akan siapkan atau ciptakan aset 5 miliar tersebut. Cara pertama, kita bisa beli melalui KPR dan tentunya membutuhkan yang namanya DP atau uang muka. Nah, DP-nya contohnya 20%. 20% dari 5 miliar yaitu 1,5 miliar. Sehingga pokok hutangnya kita masih 3,5 miliar. Bunganya, asumsinya kita hitung 7%. Tenornya misal kita cicil selama 15 tahun. Nah, cicilannya ketemu 31 juta per bulan. Kita hitung pakai financial calculator seperti ini biar mudah. Jadi total cicilan sampai lunas selama 15 tahun adalah 5,6 miliar. Oke. Nah, dan kalau kita lihat cara pertama ini kita akan merasa berat di DP-nya. Karena kita di awal harus siapkan uang muka 1,5 miliar dulu. Jadi kesimpulannya, total untuk punya aset 5 miliar melalui cara pertama ini adalah 5,6 miliar total dari semua cicilan kita plus uang muka 1,5 miliar, jadi totalnya 7,1 miliar. Lalu cara kedua, saat ini ada jasa pembiayaan yang menawarkan pilihan yang lebih baik, yaitu kita diberi kemudahan, tidak perlu pakai DP. Jadi hitungannya seperti ini, kita mau siapkan asetnya sama, besarnya 5 miliar, di sini DP-nya 0, pokok hutangnya kan tetap 5 miliar, jadi bunganya sama 7%, tenornya sama 15 tahun juga. Cicilannya kita hitung lagi, ketemu cicilannya 44 juta per bulan. Jadi total cicilannya sampai lunas selama 15 tahun adalah 8 miliar. Kalau kita lihat, cara kedua ini kelihatannya ringan di DP-nya karena 0 tanpa uang muka. Tapi beratnya di cicilannya. Bayangkan, untuk beli aset 5 miliar harus bayar seharga 8 miliar. Nah, lalu ada cara ketiga nih. Cara ini menawarkan untuk punya aset 5 miliar lebih murah dan lebih simpel, dan DP-nya sama 0. Dan nggak ada hutang yang harus dilunasi, hanya bayar cicilannya aja. Dan cicilannya pun cuma 10% aja dari 5 miliar. Tapi kita langsung terima di awal 5 miliar. Nggak ada bunganya, tenornya nggak perlu lama-lama. Yang cara 1 kedua tadi kan 15 tahun, di sini tenornya 10 tahun aja. Nah, kita hitung cicilannya cuma 4 juta per bulan. Nah, kalau tenornya 5 tahun, berarti cicilannya hanya 6,8 juta saja. Jadi, total cicilan sampai lunas selama kalau ambil tenor 10 tahun misalnya, itu adalah 480 juta. Hebatnya, kita belum lunas bayar cicilannya. Misal, baru 3 kali bayar cicilan, terjadi resiko kehidupan, 5 miliarnya tetap dikasih. Kemudian, sudah nggak ada lagi yang harus dilunasi, digratiskan cicilannya. Hebatnya lagi, 5 miliar ini bisa ditransfer dengan mudah dan menyenangkan tanpa ribet. No pengadilan, no biaya waris, no pajak, no notaris, dan no biaya-biaya lainnya. Bebas pajak pula. Dan misal kalau cicilannya ini sampai lunas, kita nggak terjadi apa-apa di masa menyicil, kita hanya modal 480 juta aja, ya kan? Dari cicilan 4 juta kali 10 tahun 480 juta modalnya, untuk kita bisa punya aset 5 miliar itu, yang sudah langsung dimiliki dari mulai cicilan pertama. Nah, sekarang gue tanya, kalau lo menciptakan aset dengan cara pertama dan cara kedua, kalau lo terjadi apa-apa, nggak bisa bayar di masa menyicil 15 tahun itu, kan lo atau keluarga lo nggak jadi dapat 5 miliarnya. Supaya dapat, berarti cicilannya tetap harus dibayarkan. Kalau nggak dibayar, sisa hutangnya yang harus nyicil siapa? Tetap harus dicicil kan? Keluarga lo kan yang harus nyicil. Kalau keluarga nggak bisa nerusin bayar cicilannya, ya disita asetnya lah, ya kan? Dan misal lo bisa sampai lunas nyicilnya selama 15 tahun itu. Kalau aset mau dijual atau diwariskan, atau mau diuangkan, kan ahli waris lo nggak serta-merta langsung dapat 5 miliarnya itu. Kalau dijual, nggak serta-merta langsung dapat cashnya itu. Kan masih perlu namanya biaya-biaya, ya, biaya jual beli, biaya balik nama, biaya BPATP pajak, biaya waris, dan lain-lain itu. Jadi aset ini jadinya tidak liquid karena ada proses-proses yang agak rumit yang harus dilalui dulu. Beda dengan cara ketiga, kalau lo mau warisin, ini tanpa biaya-biaya dan bebas pajak, ahli waris lo langsung dapat 5 miliarnya. Nah, sekarang gue tanya, menurut lo, mau create aset 5 miliar mau dengan cara pertama, kedua, atau ketiga, yang lebih simpel dan murah? Kalau zaman sekarang ada yang simpel dan benefitnya lebih banyak, kenapa harus pilih yang cara lama? Kan gitu ya.
Oke, kesimpulannya, cara pertama untuk kredit aset 5 miliar, cicilannya 31 juta per bulan selama 15 tahun. Cara kedua, cicilannya 44 juta per bulan selama 15 tahun. Kalau terjadi apa-apa di masa menyicil, nggak bisa bayar, asetnya disita, nggak jadi milik kita. Dan cara ketiga, cicilannya 4 juta aja per bulan, langsung dikasih di awal, meskipun baru pertama kali bayar cicil. Nah, kalau terjadi apa-apa di masa menyicil, 5 miliarnya tetap dikasih, cicilannya digratiskan. Nah, menurut lo lebih enak yang mana di antara ketiga cara ini?